Bab 596. Perselisihan tentang Taoisme. 5 dimensi. Star-Lord dan yang lainnya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Itu dari dunia dimensi yang lebih tinggi. Bahkan pada level mereka masih tidak tahu apa-apa tentang dunia 5 dimensi ini. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba berkata, "Miley, apakah gurumu dari 5 dimensi?" Miley Ye menoleh untuk melihat Richard Tang dan mengangguk. Dia bilang dia dari dimensi kelima. "Hei, aku tidak tahu apakah itu benar." Richard Tang ragu-ragu, lalu berkata, "Harta di tubuhmu itu juga diberikan kepadamu oleh gurumu." Miley Ye mengangguk, "Ketika aku berada di kota Qingcheng, aku masih anak laki-laki keluarga Ye biasa. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang kakek berjanggut putih. Dia berkata bahwa dia terkejut melihat tulangku. Itu adalah jenius Tao pedang dan tugas penting melawan kalpa 5 dimensi di masa depan akan bergantung padaku. Sejak saat itu, aku mulai berkultivasi pedang." Richard Tang melirik Miley Ye, kedengarannya agak seperti omong kosong. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan bahwa gurumu dari 5 dimensi, tetapi bukti apa yang kamu miliki?" Miley Ye berkata, "Apakah harta 5 dimensi itu dihitung?" Setelah Raja Iblis merenung sebentar, dia berkata lagi, "Apakah ada lagi?" Miley Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Raja Iblis berkata, "Bisakah kamu mengeluarkannya?" Miley Ye melirik Star-Lord tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Biarkan dia keluar." Raja Iblis. Richard Tang juga terlihat sedikit aneh, bocah ini pendendam sekali. Star-Lord memandang Miley Ye, "Kamu harus mencari tahu wilayah siapa ini." Miley Ye berkata dengan suara rendah, "Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan melihatmu jika kamu memohon padaku. Jadilah pria dan punya sedikit harga diri, oke?" Mata Star-Lord sedikit menyipit, cahaya dingin berkedip di matanya. Pada saat ini, Miley Ye mencibir, "Star-Lord, apakah kamu masih ingat Star Territory Wei Yang? Apakah kamu masih ingat bagaimana tubuh bayanganmu menghilang? Apakah kamu masih ingat bagaimana Master Star Territory yang tak terhitung jumlahnya menghilang?" Mendengar ini, ekspresi Star-Lord tiba-tiba berubah. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang terjadi di Star Territory Wei Yang saat itu? Pada saat itu, ia pergi ke tubuh bayangan, tetapi langsung dibunuh oleh orang. Tidak hanya itu, semua master yang pergi ke sana langsung dibunuh oleh pria itu dengan lambaian pedang. Tidak hanya Star-Lord, tetapi wajah master asli Chu di sekitarnya dan yang lainnya juga suram. Mereka secara alami tahu sesuatu tentang Star Territory Wei Yang. Mereka hanya tahu bahwa Star-Lord mengirim beberapa master dari Star Territory untuk pergi ke sana, tetapi pada akhirnya semuanya jatuh. Miley Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tahu siapa orang itu?" "Itu 10 kakak laki-lakiku dan ada 9 kakak laki-laki di depanku." Mengatakan itu, dia memutar tangan kanannya, lalu pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. "Ini adalah pedang penakluk jiwa yang diberikan kepadaku oleh Raja Hades. Kalian pasti pernah mendengar Raja Hades, jadi aku tidak akan menjelaskannya lagi." Berbicara tentang ini, pedang penakluk jiwa di tangannya berubah menjadi pedang Raja Dewa. "Ini diberikan kepadaku oleh Raja Dewa. Pernahkah kamu mendengar tentang klan Dewa? Jenius paling jahat dari klan Dewa, Jen Jian, adalah saudara perempuanku. Kalian seharusnya pernah mendengarnya, kan?" Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, lalu tahta dewa muncul di depannya. Harta Tao. Melihat tahta dewa, ekspresi 5 orang di aula menjadi sedikit bermartabat. Miley Ye menunjuk ke singgasana dewa, "Ini diberikan kepadaku oleh Raja para Dewa."
Dia berkata, aku adalah orang pilihan 5 dimensi dan kelak jika sudah sukses, jangan lupakan klan dewa. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, lalu pedang eksekusi surgawi muncul di tangannya. Melihat pedang ini, ekspresi beberapa orang di aula tergerak, terutama Star-Lord, yang masih memiliki sedikit kewaspadaan di matanya. Karena kekuatan pedang ini, dia secara pribadi mengalaminya. Mileye berkata dengan suara rendah, apakah kalian semua tahu pedang macam apa ini? Richard Tang bertanya, pedang apa? Mileye berkata dengan tegas, pedang Tianzu. Pedang ini adalah harta 5 dimensi, oleh karena itu, begitu muncul di dunia 4 dimensi kita, akan merusak sumber energi dunia 4 dimensi kita. Pedang surgawi. Master Asli Chu melirik pedang Tianzu dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, aku masih punya pedang, itu pedang guruku, kalian lihat. Setelah dia selesai berbicara, dia meminta Linsi untuk mengeluarkan pedang dari atas menara. Ketika mereka melihat pedang ini, ekspresi beberapa orang di lapangan berubah seketika. Takut. Pada saat ini, 5 orang memiliki ketakutan di mata mereka. Linsi mengangkat pedangnya dan mengacungkannya ke arah kerumunan, lalu berbalik dan kembali ke menara penjara alam. Mileye berkata, semuanya, ini adalah pedang guruku, yang ditinggalkan kepadaku oleh orang tuanya. Orang tua itu berkata bahwa kecuali hidupku dalam bahaya, aku tidak boleh menggunakan pedang ini dengan enteng. Raja Iblis bertanya, mengapa? Mileye berkata dengan serius, guru berkata bahwa begitu pedang ini digunakan, langit dan bumi akan hancur, alam semesta kita tidak akan mampu menanggungnya. Setiap orang. Mileye menyingkirkan semua harta, dan kemudian berkata, semuanya, ini adalah hartaku, jika kalian melakukannya sekarang, itu semua akan menjadi milik kalian, termasuk harta 5 dimensi. Kerumunan terdiam. Harta karun 5 dimensi. Beberapa orang di lapangan adalah penguasa dunia ini. IQ mereka secara alami tidak rendah. Mereka juga memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Mileye, tetapi yang Mileye mengeluarkan harta karun lebih menakutkan daripada satu sama lain, pedang terakhir, yang membuat mereka merasakan bahaya. Pedang bisa membuat mereka merasakan bahaya, bisa dibayangkan pemilik pedang itu menakutkan. Terlebih lagi, harta karun dari Mileye itu memiliki sejarah yang bagus. Bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak harta dalam keadaan normal? Singkatnya, Mileye ini bukan Jen. Pada saat ini, Master Asli Chu tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, teman kecil, kami tidak punya niat lain, jika kami memiliki niat lain, kami sudah akan mengambil tindakan terhadapmu dari awal. Kami hanya ingin mengundangmu untuk berperang melawan kerajaan dewa bersama kita, itu saja. Richard Tang juga sedikit mengangguk, Mile, kami hanya ingin mengundangmu untuk bertarung melawan kerajaan dewa bersama. Jika kami tidak memblokir pasukan kerajaan dewa, sekali tentara kerajaan dewa menekan, maka kita tidak akan tahu ada berapa banyak orang mati. Pertempuran ini adalah pertempuran yang adil, untuk diri kita sendiri dan dunia. Raja Iblis juga berkata, tidak peduli keluhan macam apa yang ada di masa lalu, kita masih perlu bergabung sekarang. Kerajaan para dewa ini bukanlah kekuatan biasa. Master Asli Chu sedikit mengangguk, jika ada teman kecil untuk bergabung, peluang kita untuk menang melawan kerajaan dewa pasti akan meningkat banyak. Kalimat ini tidak berlebihan. Kekuatan Mileye sangat kuat. Karena Mileye memiliki begitu banyak harta, kekuatan tempur ini tidak cukup untuk master biasa. Mileye melirik Star-Lord tidak jauh dan tidak berbicara. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba berkata, Mileye,
kamu ingin aku pergi ke makam dekan dan ketua sektemu untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, tapi orang-orang aliansi Ordo tidak akan kuberikan untuk dibunuh olehmu. Jika kita memenangkan pertempuran melawan kerajaan dewa, maka kita dapat menyelesaikan keluhan antara kita. Jika kami kalah, maka semua orang akan mati di pemakaman Shen Yuan, semua keluhan akan berhenti. Bagaimana dengan itu? Mileye sedikit terkejut. Tanpa diduga, Star-Lord akan berkompromi. Di dalam aula, semua orang menatap Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye berkata, ayo pergi ke kota Shenwu dan minta maaf. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia, Mileye, bukan idiot. Dia tahu bahwa jika dia membuat kemajuan lebih lanjut, orang-orang ini pasti tidak akan membuat konsesi apapun. Dan sekarang, apa yang dia, Akademi Bela Diri dan Sekte Pedang butuhkan? Waktu. Dia butuh waktu untuk menjadi lebih kuat, sangat kuat. 6 orang di depannya tidak dapat membantu levelnya. Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang juga perlu waktu untuk berkembang. Segera, Mileye, Star-Lord dan yang lainnya datang ke kota Shenwu. Di gunung di belakang Sekte Pedang, di depan batu nisan Hilman Yue, Star-Lord diam-diam memandangi batu nisan itu. Tidak jauh di belakangnya, ada semua murid Sekte Pedang. Semua murid Sekte Pedang memandang Star-Lord. Di mata mereka ada amarah dan niat membunuh. Pada saat ini, Star-Lord memberi sedikit hormat pada batu nisan, lalu dia berbalik untuk melihat Mileye. Ingat apa yang kamu janjikan. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di lapangan, Mileye terdiam sejenak, lalu berbalik untuk melihat murid-murid Sekte Pedang. Ingat, ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, sebaliknya, ini adalah ketidakmampuan kita. Itu karena kita ketidakmampuanku bahwa aku hanya bisa memintanya untuk datang ke sini untuk meminta maaf. Namun, aku dapat meyakinkanmu bahwa di masa depan, aku pasti akan membiarkan dia membayar hutang darah dari aliansi Ordo. Di lapangan, semua murid Sekte Pedang menatap Mileye, dan di mata mereka, itu adalah rasa hormat. Untuk Mileye, para murid Sekte Pedang masih sangat yakin. Mileye berkata lagi, ingat, jika Sekte Pedang tidak kuat, kita hanya akan diganggu oleh orang lain di masa depan. Apakah Sekte Pedang kuat atau tidak tergantung pada kalian, kalian adalah masa depan Sekte Pedang. Sekte Pedang. Dia tidak benar-benar ingin menjadi ketua sekte, tapi dia harus. Dan karena dia memilih untuk menjadi, maka dia akan menjadi baik. Setelah murid-murid Sekte Pedang pergi, Lydia Tang tiba-tiba datang ke sisi Mileye. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu tahu mengapa Star-Lord berkompromi? Mileye menggelengkan kepalanya. Lydia Tang berkata, karena, daripada membunuhmu, dia ingin mengusir kerajaan dewa, menyambut kembali tubuh Tristan Gu dan menghapus penghinaan aliansi Ordo selama bertahun-tahun. Dan dia tahu itu kerajaan dewa pasti sangat kuat, harapan ini sangat tipis. Namun, dengan partisipasimu, itu mungkin bisa meningkatkan sedikit. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, seberapa kuat kerajaan dewa? Lydia Tang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye berkata, kamu tidak tahu tentang keluarga Tang. Lydia Tang mengangguk, aku tidak tahu, karena tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di kerajaan dewa. Kami juga mengirim orang ke sana sebelumnya, tetapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Mileye terdiam. Lydia Tang berkata dengan lembut, Star-Lord telah memanggil semua kekuatan kecuali alam gurun timur untuk pergi ke dataran pemakaman dewa, serta para jenius dalam daftar Tao. Orang-orang ini juga telah bergegas ke dataran pemakaman dewa, termasuk aku. Besok aku akan pergi ke pemakaman Dewa Yuan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh,
Apakah kalian semua tidak punya pilihan? Lydia Tang menggelengkan kepalanya, tidak ada pilihan. Mileye sedikit bingung, kenapa? Karena kelima master itu. Lydia Tang terkekeh, mereka juga tidak punya pilihan. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Lydia Tang memandang Mileye, apakah kamu tahu siapa penguasa sebenarnya dari tentara Shinto? Mileye berkata, bukankah itu kamu? Lydia Tang menggelengkan kepalanya, dia melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, penguasa sebenarnya dari Dewa Shinto adalah hukum surga. Bahkan, pertarungan antara kerajaan dewa dan kita, di samping kepentingan kita sendiri, juga ada satu alasan, dan yang paling penting, itu adalah perselisihan tentang Taoisme. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, dua hukum surga. Lydia Tang mengangguk, jalan hukum surga yang diyakini kerajaan dewa tidak sama dengan jalan hukum surga yang kita yakini. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar muncul, mereka selalu ada di sana. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, tentu saja, kami bertarung karena kepentingan kami sendiri. Sama sepertimu, kamu adalah penguasa kota Shenwu sekarang, tetapi, ketika kerajaan dewa memanggil, kamu harus menundukkan kepala dan menjadi pelayan. Apakah kamu bersedia? Jangan katakan menyerah, seringkali, menyerah bukanlah akhir yang baik. Mileye berkata dengan lembut, kenapa rasanya, semua makhluk ini seperti bidak catur. Bersambung.